Kembali lagi bersama kami di Hukum ID dengan ngobrol masalah hukum, dunia hukum. Bersama kami sudah hadir bersama Stefanus Gunawan SHMH untuk mengupas persoalan pemotongan honorer Hakim Agung dalam penanganan perkara HPPP sedikitnya bernilai sebesar 97 miliar. Selamat siang Pak Stefanus, bagaimana kabar? Selamat siang juga, selalu sehat, tetap semangat, luar biasa. Amin. Dari pandangan Abang sendiri dengan keluarnya nih kasus seperti ini Bang, di mana Mahkamah Agung nih Bang, yang dikatakan ada sedikit persoalan di sini mengenai honorarium ini Bang. Abang sebagai praktisi hukum bisa Abang memberikan pandangan mengenai hal ini di mana adanya kebocoran 97 miliar ini bukan uang sedikit nih Bang. Abang bisa menjelaskannya nih Bang. Baik, tentu saja kita harus menyikapinya secara bijak dan berdasarkan hukum. Baik. Kalau pemotongan honorarium Hakim Agung ini dalam penanganan perkara itu didasarkan pada contoh saya sebagai Hakim Agung. Terus kemudian honorarium saya dipotong sekian persen. Kalau pemotongannya itu atas kesadaran saya, atas kemauan saya, juga tidak ada yang memerintahkan saya, tidak ada yang menginstruksikan saya, tidak ada yang memaksakan saya siapapun juga. Dan itu menurut saya sah-sah saja. Maksudnya bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena apa? Karena itu kan uang pribadi saya. Walaupun betul honornya itu berdasarkan uang dari anggaran negara. Yang sudah saya terima, itu uang pribadi saya. Jadi kalau uang ini saya berikan kepada siapapun juga, sepanjang itu bentuknya bukan gratifikasi, kan tidak masalah. Kecuali pemotongan honorarium Hakim Agung dalam menangani perkara ini, satu, perintah dari pimpinan. Saya tidak setuju yang dipotong, atau tanpa pemberitahuan secara sepihak melakukan pemotongan, itu suatu perbuatan yang melawan hukum, baik hukum bersifat pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Tapi kalau pemotongannya itu atas perintah saya sebagai pemilik uang dan pertanggungjawabannya pun jelas, apalagi Mahkamah Agung selalu diaudit oleh BPK, peruntukannya jelas, secara transparan, secara jelas penggunaannya pun juga, dan tidak ada pemotong itu tidak ada kaitannya dalam hal penanganan perkara, tidak ada relevansinya dengan pihak-pihak yang berperkara. Dan menurut saya itu bukan suatu pelanggaran hukum. Gitu. Namun mengenai pemotongan honorarium Hakim Agung, mengenai pemberian, saya ulangi, namun mengenai pemberian honorarium kepada Hakim Agung dalam menangani suatu perkara, saya sebagai penegak hukum, saya sebagai praktisi hukum, sebagai advokat, saya tidak sependapat. Mengapa saya katakan tidak sependapat? Karena Hakim Agung khususnya, semua hakim, termasuk Hakim Agung, mereka itu adalah penegak hukum, pejabat negara. Mereka sudah diberikan fasilitas yang luar biasa oleh negara. Diberikan di samping diberikan gaji bulanan, tunjangan, dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, hakim juga tidak boleh menolak perkara. Jadi kalau menurut saya kurang tepatlah kalau hakim, apalagi sampai Hakim Agung, diberikan honorarium dalam menangani suatu perkara. Saya tidak sependapat dan itu tidak tepat. Alasannya kenapa Bang? Tadi hakim pejabat negara, kewajiban hakim, memang tugas hakim, tanggung jawab hakim, untuk menerima perkara, menangani perkara, memutus perkara dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta hukum. Jadi tidak harus diberikan honorarium dalam menangani perkara. Ini biasa aja gitu Bang ya? Ya, jadi menurut saya tidak sependapat. Tapi kalau itu sudah ada aturannya, ada peraturan pemerintahnya, bahwa hakim diberikan honorarium, terus kemudian dilakukan pemotongan. Tadi pemotongannya itu kalau tanpa tekanan, terus juga tanpa adanya kaitan relevansinya dalam menjalankan profesi dia, terus kemudian itu bukan merupakan suatu bentuk gratifikasi. Atas kemauan saya, kesukarelaan saya, uang pribadi saya untuk saya berikan kepada siapapun juga untuk kepentingan sosial, yaitu kan hak saya. Hak pemilik uang, hak pemilik Hakim Agung itu. Sepanjang itu tidak dalam bentuk gratifikasi
atau yang bersifat berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Oke. Jadi kan kasusnya mulai dari 2023 sampai 24 dan baru muncul hari ini Bang, 97 terbongkar ini. Abang melihatnya perjalanan 2023 sampai 24 ini kan lumayan juga Bang kalau dikatakan setiap bulannya ada berapa hakim mulai dari sampai daerah. Bagaimana Abang melihatnya? Ya, ini kan soal pertanggungjawaban kepada publik tadi kembali lagi ya. Iya. Karena hakim itu kan satu jabatan yang sangat mulia, gitu ya. Jadi memang kewajiban hakim juga untuk menerima perkara, tidak boleh juga menolak perkara. Jadi ya sebaiknya memang seharusnya dan juga mungkin saya rasa masyarakat juga pasti pendapat setuju bahwa tidak perlu lagi hakim harus diberikan honorarium. Memang tugas orang hakim dalam menangani perkara. Gitu. Terus kalau terjadi pemotongan, nah inilah dia mungkin kurang transparansi dari Mahkamah Agung, gitu kan. Kemudian baru terungkap. Kali ini ya MA harus bisa menjelaskan kepada publik. Dan kita lihat saja pemotongan-pemotongan itu, coba apakah itu atas dasar sukarela, kemauan hakim-hakim agung secara pribadi-pribadi, atau memang itu perintah. Atau pemaksaan itu? Pemaksaan itu kan perlu dicari benang merahnya gitu. Iya. Ya, kalau itu sudah perintah, pemaksaan, ya itu tentu saja itu suatu perbuatan yang melawan hukum. Itu tindak pidana. Nah kalau ini benar-benar terjadi Bang dengan 97 miliar ini terbukti Bang dengan kasus ini. Abang melihatnya seperti apa ini Bang? Ya MA harus menjelaskan kepada publik dong. MA kan sebagai pelayan masyarakat. Iya. Jelaskan kepada publik pertanggungjawabannya untuk apa itu 97 miliar itu. Jelaskan kepada publik termasuk juga pada hakim-hakim yang honornya dipotong. Ya. Apakah benar atas persetujuan mereka semuanya? Pembuktiannya apa persetujuan mereka, gitu kan? Apa mungkin ada surat pernyataan atau surat perintah potong lah honorarium saya gitu. Harus jelaskan kepada publik secara terbuka. Transparan. Iya, transparan, terlebih-lebih peruntukannya itu untuk apa? Yeah. Biar masyarakat tahu. Jadi Abang melihatnya kinerja Mahkamah Agung sampai saat ini dengan ada munculnya persoalan ini, Abang melihatnya gimana? Apa ini menjadi bumerang untuk Mahkamah Agung sendiri atau gimana, Bang? Ya, kalau saya menilainya mungkin saja Mahkamah Agung kurang terbuka gitu ya, kurang transparan. Ya, kan belum tentu juga ada hal yang disimpangkan oleh Mahkamah Agung. Ya. Mungkin saja kurang transparan, kurang terbuka sehingga masyarakat menjadi tidak tahu, dan juga ada yang membongkar-bongkar masalah ini kemudian menjadikan suatu isu, ya, selalu terjadi dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Untuk meredam semua ini, untuk mencegah terjadinya kegaduhan dalam masyarakat, salah tafsir, salah tebak-tebakan dari masyarakat, ya MA harus secara tegas, jelas, transparan menjelaskan kepada publik benar atau tidak kebenarannya ya. Saya percaya dan yakin Mahkamah Agung selalu akan diaudit oleh BPK. Pertanggungjawaban semua ada. Jelaskan kepada publik biar semua clear. Terakhir Bang, dengan harapan Abang ke depan untuk persoalan ini tidak terulang lagi Bang, dan Abang katakan tadi transparan, apa harapan Abang untuk kinerja Mahkamah Agung ke depan Bang? Kalau saya secara pribadi ya sebagai advokat, sebagai penegak hukum, saya tidak sependapat kalau Hakim Agung itu dalam menangani perkara harus dikasih honorarium. Iya. Ya, karena uang itu tentu saja sumbernya adalah uang dari masyarakat, uang negara, uang rakyat kan begitu. Ini hakim kan sudah digaji. Kewajiban dia, tugas yang mulia yaitu memeriksa dan mengadili perkara. Ya, juga tidak boleh menolak perkara. Dan hakim sudah diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Apalagi gaji hakim kan kita lihat sudah beberapa tahun terakhir ini sudah selalu ditingkatkan. Menurut saya sudah sangat luar biasa. Sudah cukup besar gaji hakim itu. Baik hakim tingkat pertama, tinggi, apalagi sampai hakim agung. Juga fasilitas yang diberikan oleh negara juga saya rasa sudah sangat luar biasa. Ya, sudah sangat mencukupi. Jadi untuk apa lagi harus diberikan honorarium dalam penanganan perkara? Ada lagi tambah? Cukup. Oke. Demikian perbincangan kita bersama Bapak Stefanus Gunawan SH dalam ngobrol asik seputar dunia hukum bersama saya Lian Tambun. Kita kembali di program selanjutnya. Terima kasih.